Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Salsabil Aulia Putri, NPM 10060319078. Untuk memenuhi tugas farmasi fisika, di sini saya akan menjelaskan mengenai surfaktan. Yang pertama, saya akan memaparkan poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, surfaktan. Kedua, prinsip HLB. Ketiga, Gibbs absorption. Dan yang keempat, potensial zeta. Yang pertama, yaitu surfaktan. Surfaktan adalah senyawa yang menurunkan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka antara dua cairan. Dapat berupa gas dan cairan atau antara cairan dan zat padat. Surfaktan dapat bertindak seperti deterjen, bahan pembasah, pengemulsi, bahan pembusa atau foaming agent, dan pendispersi. Kemudian, prinsip HLB. HLB atau hydrophilic lipophilic balance adalah ukuran keseimbangan hidrofilik-lipofilik dari suatu zat aktif permukaan. Metode HLB digunakan apabila emulsi yang dibuat menggunakan suatu surfaktan yang memiliki nilai HLB. Nilai HLB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi. Dengan menghitung nilai HLB sebelum membuat sebuah sediaan emulsi dapat mempermudah mendapatkan formula yang stabil, karena kebutuhan surfaktan yang dibutuhkan dapat terhitung dengan jelas. Prinsip dari HLB itu sendiri, semakin tinggi nilai suatu HLB, maka semakin hidrofilik atau polar pada zat tersebut. Dan semakin rendah nilai HLB, maka semakin hidrofobik atau nonpolar pada zat tersebut. Selanjutnya, Gibbs absorption. Gibbs absorption ini adalah persamaan yang digunakan berhubungan dengan konsentrasi komponen dalam kontak dengan permukaan, dengan perubahan tegangan permukaan yang menghasilkan perubahan yang sesuai dalam energi permukaan. Fenomena absorpsi ini terjadi karena pengaruh yang berbeda pada antarmuka yang dapat menyebabkan perubahan komposisi lapisan dekat permukaan yang dicirikan dengan pergerakan molekul. Contoh dari fenomena ini, ketika tanah kering disirami atau dibasahi oleh air sabun, yang awal mulanya tanah kering tersebut retak akan menyatu. Berbeda dengan tanah kering yang disirami atau dibasahi oleh air biasa, tanah kering tersebut tetap akan retak dan tidak akan menyatu. Dan yang terakhir, potensial zeta. Potensial zeta adalah perbedaan potensial antara lapisan yang terikat kuat dengan daerah netral listrik. Potensial zeta secara langsung berkaitan dengan sifat dan struktur lapisan ganda listrik pada antarmuka partikel cair. Potensial zeta ini mempengaruhi sifat fisik suspensi, karena sifat fisik suspensi bergantung pada sifat dan luas antarmuka partikel cair, yang berarti dispersi cair bergantung pada struktur listrik dan ionik antarmuka. Zeta potensial yang tinggi akan menghasilkan koloid yang stabil. Dengan mengurangi nilai potensial zeta, maka memungkinkan partikel untuk saling tarik-menarik dan terjadi penggabungan partikel atau bisa disebut juga flokulasi. Maka, semakin kecil zeta potensial, semakin tipis lapisan ini dan semakin besar kemungkinan partikel-partikel tersebut dapat bersatu, sehingga menghasilkan koloid yang tidak stabil. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan surfaktan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.